Nah, di sini di dalam bab ini ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau penulis menulis bab ini ya dimaksudkan ke dalam dua perkara, yaitu wadu asy-syakhs li nafsihi hadzal ism. Apabila ada seorang ya yang dia meletakkan namanya seperti qadil qudah, hakimnya para hakim, maka perkara tersebut yang kita bahas ya. Dia bernama dengan qadil qudah, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa. Dan bab ini juga tertuju kepada ridhahu bihi min ghairihi. Orang tersebut ridho akan seseorang yang bernama dengan hal tersebut. Jadi ulang ya, at-tasammi bi qadil qudah wa nahwihi, bernama dengan qadil qudah atau hakimnya para hakim ya. Ini dimaksudkan ke dalam dua perkara atau dua maksud. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, orangnya. Bagaimana orangnya apabila orang tersebut bernama dengan demikian. Yang kedua, yaitu orang yang meridhoi ada seseorang yang bernama dengan demikian. Misalkan Mas Habil hafizahullah misalkan tinggal di satu kampung. Di kampung tersebut ada yang bernama hakimnya para hakim, atau penguasanya para penguasa, atau rajanya dari para raja. Nah, maka tatkala Mas Habil meridhoi atau membiarkan, tidak ada pengingkaran di dalam hatinya, atau juga tidak ada dia menasihati orang tersebut, ya, maka yang inilah yang kita bahas ya. Tatkala orang meridhoi, melihat atau terjadi pada suatu kelompoknya orang-orang yang menamakan dengan demikian atau orang yang bernama demikian, maka ini kata para ulama hukumnya adalah syirik ya, atau hukumnya adalah haram. Orang yang bernama hakimnya para hakim, kemudian juga penguasanya para penguasa, kemudian rajanya dari para raja, ini adalah sesuatu yang hukumnya haram, bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena ya, yang namanya hakim, yang namanya raja, itu adalah salah satu martabat tertinggi dalam kedudukan manusia dari tinjauan kekuasaan, dari tinjauan hukum. Dia adalah manusia yang martabatnya tinggi ya, dari tinjauan apa? Hukum, dan juga dari tinjauan kekuasaan. Nah, kemudian dinisbatkan lagi hakimnya para hakim. Seakan-akan dia di atas daripada hakim itu semua. Seakan-akan dia di atas daripada raja-raja itu semua. Seakan-akan dia di atas daripada penguasa-penguasa itu semua. Maka ini adalah kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajanya para raja adalah Allah, hakimnya para hakim adalah Allah. Kemudian apalagi penguasanya para penguasa itu adalah Allah. Maka tatkala seseorang bernama dengan nama demikian ya, qadil qudah, kalau dalam bahasa Arabnya ya, qadil qudah, hakimnya para hakim, atau misalkan malikul muluk, rajanya para raja ya, atau misalkan di dalam bahasa Indonesia rajanya para raja. Dalam bahasa Persia ya nanti dijelaskan ya, yaitu Persia kalau zaman dahulu adalah negeri Irak dan juga Iran ya. Syahun syah ya, rajanya para raja. Bernama dengan nama itu dengan bahasa apapun ini bisa termasuk atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya syirik definisinya adalah taswiyatullah bi ghairillah bi khasaisihi, menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya dengan sesuatu, menyamakan Allah, menandingkan Allah dengan sesuatu pada kekhususan Allah. Menyamakan Allah pada kekhususan Allah ya. Allah memiliki nama-nama yang paling sempurna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling baik. Tatkala ada orang menandingi hal tersebut, maka dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah lah pemilik nama yang paling sempurna. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut ya. Allah sendiri mengatakan memiliki nama-nama yang baik, seperti misalkan Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Al-Aziz, Maha Perkasa, dan semisalnya ya. Tatkala ada seseorang ya
yang dia menandingi nama-nama yang dimiliki Allah, kemudian dia tanamkan ke dalam dirinya, atau meridhoi seseorang bernama demikian, ya, tidak ada pengingkaran dalam hatinya yang paling rendah, maka dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Maka dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menulis bab ini, pembahasan ini, ya, bernama dengan Qadil Qudah, hubungannya dengan kitab tauhid. Hubungan bab ini, ya, bernama dengan hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa. Hubungannya dengan kitab tauhid apa? Yaitu ini adalah sesuatu yang menjadikan tandingan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nama-nama tersebut adalah sesuatu yang menjadikan tandingan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang khusus pada nama-nama beliau. Dan ini adalah perusak tauhid seseorang, ya. Jadi ini hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid, yaitu bab ini menjelaskan, ya, bahwasanya perkara bernama dengan nama-nama yang berhak kepada Allah saja, ya, kemudian ada seseorang memakainya, maka dia telah terjerumus dalam menandingi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang mana itu adalah perusak tauhid seseorang, ya. Paham, ya? Jadi ini adalah salah satu munasabatul bab bil kitab, hubungan bab ini dengan kitab, ya. Kenapa dibawakan tadi? Karena ingin menjelaskan di antara perusak tauhid seseorang, kesempurnaannya, kebagusan tauhidnya, kekualitas tauhidnya, ya, maka dia bernama dengan nama-nama yang dia berhak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti Qadil Qudah, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa, kemudian misalkan lagi rajanya para raja, ya. Dan ada masalah di sini, tatkala dinisbatkan atau ditambahi lagi dengan suatu tempat, atau ditambahi lagi dengan sesuatu kelompok, ditambahi lagi suatu waktu, maka ini diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Hospital ada naik. Ya. Ada apa musuh? Jadi seperti ini, ya. Nih, contohnya Qadil Qudah. Qadil Qudah. Artinya hakimnya para hakim. Nah, maka dia bernama demikian, hakimnya para hakim, atau misalkan penguasanya para penguasa, penguasanya para penguasa. Maka ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Tapi tatkala dinisbatkan lagi atau disandarkan lagi kepada suatu tempat, ya, kepada tempat, misalkan kepada suatu tempat, contoh hakimnya para hakim Banjarmasin 4, atau misalkan hakimnya para hakim Lehari, ya. Maka tatkala dia dinisbatkan atau disandarkan kepada kata yang lain atau tempat, ini boleh. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu adalah pengumuman atau diumumkan secara umum, tidak disandarkan kepada tempat. Sebagaimana Allah, hakimnya para hakim. Allah lah hakim dari segala hakim. Hakimnya daripada urusan ibadah, hakimnya daripada urusan pelanggaran, hakimnya membuat kata urusan di dunia ini dan semisalnya, ya, ini khusus untuk Allah secara umum, hakimnya para hakim. Tapi kalau yang disebutkan di suatu wilayah atau misalkan di suatu kelompok, contohnya seperti hakimnya para hakim kabilah itu adalah suku apa? Suku Banjar, ya. Hakimnya para hakim suku Banjar.
maka ini tidak perlu mengapa ya apabila kembali dengan nisbah ke kata yang lain, karena dia khusus pada wilayah khusus saja, jadi diperbolehkan. Tapi kalau yang secara mutlak, secara umum, hakim yang perhakim berarti semua urusan, semua hukum dia bernama dengan demikian, maka inilah yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Inilah yang diharapkan Allah. Makanya ini sangat hati-hati sekali, waspada sekali tatkala orang bernama dengan nama yang demikian. Ya, raja yang raja, dan namanya raja yang raja, ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Karena itu menandingi Allah dalam nama-nama yang sempurna yang dimilikinya. Paham ya? Jadi seperti demikian. Kalau hanya disandarkan kepada tempat atau suku atau apapun, maka ini tidak terjerumus di dalam kesyirikan atau diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dimutlakan secara umum, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa, itu adalah Allah. Ya. Penguasa Banjar, penguasa Jawa, penguasa Amerika, penguasa Asia, penguasa Saudi Arabia, penguasanya para penguasa itu Allah. Ya. Tapi kalau hanya penguasa suatu wilayah, ini bukan termasuk kesyirikan karena ini diperbolehkan. Tapi kalau hanya di atas daripada itu, ya, maka inilah kekhususan daripada Allah. Ya, kekhususan daripada Allah. Misalkan namanya, misalkan pemberi rezekinya para pemberi rezeki. Misal ya, panjang, pemberi rezekinya para pemberi rezeki. Misalkan Habib suka bersedekah hari Jumat, kemudian Bang Zain ketujuh sedekah hari Minggu, kemudian Bang Fadli hari Senin. Semua di sini misalkan bersedekah. Kemudian ada yang mengatakan atau bernama pemberi, maha pemberinya para pemberi, maha pemberinya para pemberi. Maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Paham ya? Jadi dia di atas daripada penguasa atau martabat tertinggi manusia. Ya, ini khususan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi harus demikian. Baik. Nanti hukumnya sudah kita bahas, yaitu hukumnya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, dan dia termasuk daripada dosa besar. Baik. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama atau hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Muslim, ya, berkenaan dengan statement pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya bernama dengan nama-nama yang kekhususan Allah itu tidak boleh. Ya. Di antaranya di sini dijelaskan wa fis sahih di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikil amlak la malika illallah. Bisa sebentar, bisa enggak, jangan ribut, kita sedang belajar. Baik. Jazakillah khairan. Semoga Allah berikan kalian kebaikan. Baik, kita lanjutkan ya. In akhna ismin, ya, sesungguhnya nama yang paling hina, nama yang paling dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, rajulun tasamma, seseorang yang bernama Malikul Amlak, rajanya para raja, ya. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW menyatakan sebabnya, menyatakan ilahnya, la malika illallah, karena tidak ada rajanya para raja kecuali Allah, ya. Jadi kalau hanya bernama demikian, maka ini adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, ya. Rajulun tasamma malikul amlak, seseorang yang bernama penguasa atau raja dari para raja, ya. Sebagaimana tadi ulun jelaskan, ya, kenapa dia syirik, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bi annahu ja'ala nafsahu fi martabati ulya. Karena orang tadi, ya, yang bernama penguasanya para penguasa, hakimnya para hakim, itu menjadikan dirinya pada tingkatan tertinggi dalam manusia. Pada tingkatan tertinggi dalam manusia. Fal muluku a'la tabaqatil bashar min haitsu sultah. Maka yang namanya kerajaan atau kekuasaan, raja, penguasa, itu adalah tingkatan tertingginya manusia dari segi kekuasaan, dari segi kerajaan. Faja'ala martabatahu fawqa martabatihim. Maka orang tadi yang bernama demikian menjadikan
dia lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan yang tinggi tadi, ya. Raja itu sudah tinggi, penguasa itu sudah tinggi. Kemudian lagi misalkan hakim, ya itu sudah tinggi. Orang menamakan dirinya hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa, kemudian juga rajanya dari para raja. Ini adalah khususan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah khususan Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi jangan bernama demikian. Karena kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah nama terhina di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan nanti di riwayat yang lain, ya, nama tersebut, ya, adalah sebab dia menjadi orang yang paling hina di akhirat, ya. Orang yang paling hina di akhirat adalah dia yang bernamakan dengan nama-nama Allah, nama-nama yang paling sempurna dengan khususan-khususan Allah. Misalkan memberi nama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Salah seorang sahabat juga pernah melakukan demikian. Namanya Abul Hakam, ya. Al-Hakam itu artinya adalah an-nas yatahakamuna ilaih. Jadi manusia itu merujuk atau mengembalikan hukum kepada beliau. Itu Al-Hakam kalau di dalam bahasa Arab. Nah, dia berkunyah Abul Hakam, kunyahnya Abul Hakam, ya. Karena si Din nih, sahabat nih, ya, dia mungkin ilmunya banyak, ya. Dia tinggal di suatu tempat yang dia bukan dekat dengan Madinah, di kampungnya. Dia jadi rujukannya, dia jadi alim ulamanya di sana, ya. Nah, digalari Abul Hakam. Kemudian Nabi Muhammad SAW tahu demikian. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan goyir ismak, ganti namanya, ya. Karena Hakam adalah min asma'illah. Hakam, Al-Hakam termasuk daripada nama-namanya Allah, pemberi hukum. Al-Hakam ternyata pemberi hukum. Yang memberikan hukum itu adalah Allah, ya. Maka orang tersebut, sahabat tersebut berganti nama menjadi Abu Shuraih atau berkunyah Abu Shuraih, ya. Asalnya Abul Hakam, ya. Berganti kunyah menjadi Abu Shuraih, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sangat tegas, sangat keras terhadap para sahabatnya sendiri, ya. Tatkala melihat atau mendengar sesuatu yang sesuatu tersebut menyebabkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, Nabi SAW mengatakan goyir ismak, ganti namanya, ganti namamu, ya. Kemudian beliau mengganti nama kunyah tadi dengan Abu Shuraih. Shuraih tadi adalah nama anak pertama Sidin, nama anak pertamanya beliau, ya. Jadi diganti yang asalnya Abul Hakam menjadi Abu Shuraih, ya. Karena itu termasuk daripada kekhususan Allah, ya. Intinya kalau kita paham konsepnya, paham konsep syirik, maka segala macam aspek bisa kita kiaskan, ya. Tadi menyamakan Allah dengan selain Allah pada kekhususan Allah. Kekhususan Allah adalah raja, kekhususan Allah adalah penguasa, kekhususan Allah adalah dia hakim dari segala hakim. Tatkala menisbatkan, menjadikan dia sebagai nama, maka ini bisa menjerumuskan ke seseorang ke dalam kesyirikan. Apalagi dia misalkan tahu hukumnya, ya, tahu hukumnya, sudah belajar, kemudian dia jadikan nama, maka khawatir sekali orang tersebut bisa keluar dari agama Islam. Karena syirik adalah salah satu dosa yang paling besar, yang lebih besar daripada berzina, minum khamar, berjudi, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Paling besar adalah kesyirikan, ya. Kesyirikan yang paling besar itu yang pertama rankingnya, keluar dari agama Islam, ya, jika dia tahu dan menyengajakannya. Kemudian yang kedua syirik kecil. Inilah dosa yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Walaupun dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi ini adalah dosa yang paling besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama, ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi jangan sampai bernama dengan demikian. Ulun pernah mendapati, ya, tadi pagi melihat nama-nama yang aneh, ya. Salah satunya ada namanya di KTP-nya Tuhan, ya. Tuhan namanya, ya. Gimana itu? Ya, jadi satunya lagi misalkan Robbi. Apa artinya Robbi? Tuhanku, ya. Jadinya dia itu bahasa Arab, tapi di Indonesia kan Robbi. Robbi itu artinya adalah Tuhanku. Maka ini adalah salah satu hal yang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini bahaya sekali, ya. Menamakan anak Tuhan, Tuhanku. Atau misalkan lagi seperti bahasa Inggris apa Tuhan, God, ya. Apapun bahasanya, dia merujuk kepada khususan Allah. Apapun bahasanya, seperti tadi Syahun Syah, nanti akan kita bahas, ya. Itu adalah bahasa Persia, rajanya para raja, ya. Atau misalkan God, diberi nama God,
Ini adalah termasuk bentuk kesyirikan. Karena dia apa? Menandingi kekhususan Allah. Menandingi kekhususan Allah tabaraka wa taala. Ini bahaya sekali ya. Ya, bahaya sekali. Jadi jangan kita melakukan atau menamai seseorang dengan hal yang demikian. Apabila ada bernama demikian Rabbi bertasydid, Rabbi atau Tuhan tadi atau Tuhanku, maka diganti ya. Karena ini urusannya luar biasa berat nanti di akhirat. Ya, luar biasa berat, nanti bisa dia keluar dari agama Islam. Bahaya sekali ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan akhna'u ismin, nama yang paling hina ya. Maka di sini Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kaidah ya, abghadu ismin indallah madalla 'alal jabarut wa sultah wa ta'zim. Nama yang paling dimurkai Allah, ini kaidah yang dari hadis tadi ya, dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, nama yang paling dimurkai Allah, dibenci Allah adalah yang menunjukkan kepada kesombongan, menunjukkan kepada kekuasaan, menunjukkan kepada keagungan. Ini adalah nama yang paling dibenci Allah ya. Contohnya misalkan namanya sombong. Sombong itu milik siapa? Milik Allah ya. Gak ada makhluk itu sombong ya. Bahkan nanti di akhirat hukuman daripada orang sombong itu nanti dijadikan Allah menjadi makhluk yang sangat kecil ya. Karena dia merasa sombong di dunia ya. Ini sombong, namanya sombong. Sombong prayogo misalkan. Sombong Udin. Nah, ini nggak boleh ya. Ini bisa syirik. Kenapa? Karena sombong itu milik Allah. Atau juga dia namakan namanya tadi agung. Keagungan itu milik siapa? Milik makhluk atau milik Allah? Milik Allah. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat beresiko. Hati-hati. Maka tinggal diganti ya. Antum kita mau susah di dunia, apa susah nanti di akhirat? Mengganti dunia ya susah sedikit, paling tinggal ke tempat pengurusan akte atau semisal selesai. Atau gak usah diganti di situ, tapi diganti dalam kepribadian sehari-hari ya, dipanggil dengan nama yang lain ya. Ada ulun juga mendapatkan kisah ya. Jadi namanya ini juga nama yang kurang baik ya. Jadi alhamdulillah ia masuk Islam orang tersebut dan belajar sekarang di STD Imam Syafi'i ya. Dahulu dia Kristen. Namanya ada Paulus sebenarnya ya. Jadi dirubahnya karena tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah nama. Nanti kita bahas ya. Maka digantinya menjadi nama yang lain. Abdurrahman kalau nggak salah. Nama dia Abdurrahman ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam ya. Terutama dia bernama dengan kekhususan Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini mengatakan qala Sufyan ya. Berkatalah Sufyan di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi dalam periwayatan hadis dalam kalangan ulama abad ketiga, Sufyan itu ada dua. Sufyan Ibnu Uyainah ini adalah Sufyan yang tinggalnya di Madinah ya, yang meriwayatkan hadis dari jalur Madinah. Sedangkan satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Sufyan yang tinggalnya di daerah Kufah ya, atau di daerah Irak dan Iran ya. Nah ini adalah Sufyan Ats-Tsauri ya, yang dia meriwayatkan hadis atau memberikan ilmu dari jalur Iran dan Irak ya. Nah yang mengatakan ini qala Sufyan berkata, Sufyan di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah ya, yang dari Madinah. Apa dikatakan beliau? Mithlu syahansyah. Contohnya lagi seperti hadis tadi, kata beliau syahansyah. Tadi sebelum katakan syahan itu jamak daripada artinya hakim ya. Para hakim syahan itu. Syahan itu kata jamak, artinya para hakim. Sedangkan syah itu artinya hakim. Maka maksudnya adalah hakimnya para hakim ya. Contoh daripada hadis tadi Malikul Amlak, penguasanya para penguasa. Ini tidak boleh. Contoh yang lain dalam bahasa Persia ya, Syahun Syah. Berarti apa? Rajanya para raja. Ini juga tidak boleh ya. Jadi dia tidak terkhususkan dengan bahasa Arab saja. Bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Dayak, Madura dan semisalnya, kalau dia ada menandingi kekhususan Allah, ini termasuk daripada sesuatu yang dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan muharram ya, sesuatu yang diharamkan sangat keras ya, kata para
ulama. Ya. Jadi sangat bahaya sekali. Ya. Atau misalkan tadi kalau di dalam bahasa Inggris misalkan King of King, ya benar ya artinya. King of King itu raja per raja. Nah seperti itu. Namanya King of King, nggak boleh dalam agama Islam. Kalau bahasa Indonesia raja para raja, nggak boleh. Bahasa Jawa Pak, Gusti apa? Gusti para Gusti lah, Gusti raja lah. Oh nggak tahu. Ya intinya bahasa manapun kalau dia menandingi kekhususan Allah bahaya. Ya. Bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan Nabi tadi apa? Langsung menyuruh sahabat Abul Hakam berganti nama, Goyir Isma, ganti nama pian, atau ganti kunyah pian menjadi Abu Syuraih. Ya, Abu Syuraih. Baik. Ini menunjukkan perkataan Sufyan ini menunjukkan bahwasanya setiap bahasa itu masuk dalam ranah ini. Enggak khusus cuma dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada banyak, Malikul Amlak, raja para raja. Kemudian Hakimul Hukam, hakimnya para hakim. Kemudian lagi misalkan Malikul Amlak, Sultanus Salatin, ya. Penguasa para penguasa, ya. Ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa lain maka juga masuk demikian. Intinya tadi konsepnya adalah menandingi Allah dalam kekhususannya. Menandingi Allah dalam kekhususannya. Ustadz mana dalil kekhususannya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama yang paling sempurna, paling agung, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita nggak boleh. Ya tadi dalilnya Allah pemilik nama-nama yang paling sempurna. Nah, jadi tadi kaidahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nama yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah yang menunjukkan kepada kesombongan, kekuasaan dan keagungan. Maka pemahaman terbaliknya apa? Beliau mengatakan, ahabbu ismin indallah ma dalla ala tadallul wal khudu'. Nama yang paling bagus, paling spesial, paling Allah cintai di sisi Allah adalah nama yang menunjukkan kepada penghambaan dan juga apa? Ketaatan. Contoh seperti apa? Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik di sisi Allah kata Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah wa Abdurrahman. Apa artinya Abdullah Abdurrahman? Hamba Allah. Ya. Ini nama terbaik. Ya. Jadi kalau nama terbaik di sisi Allah adalah nama yang dia menundukkan diri, menghambakan diri, dan juga apa? Penuh taat. Misalkan namanya Al-Muti, namanya Muti, ya, orang yang taat. Maka ini bagus, ya. Karena itu menunjukkan kepada apa? Penghambaan dan juga ketaatan kepada Allah. Ini yang paling Allah cintai. Tapi sebaliknya, akhnau ismin indallah, nama yang paling hina di sisi Allah adalah nama yang menunjukkan kepada sombong, keagungan dan juga kekuasaan. Ya, jadi ini dihindari. Ya. Bahasa apapun pian tahu seorang. Ya. Bahasa apapun pian tahu seorang. Intinya itu kaidahnya. Itu kaidah penting dari pelajaran tauhid. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam Sahih Muslim juga, ya, Nabi SAW mengatakan, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathahu qauluhu akhna yakni awdah. Ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan nama yang paling dimurkai. Nama yang paling dimurkai di sisi Allah tabaraka wa taala dan paling jelek. Akhbathuhu wa aighat wa aghyad. Paling jelek, paling terhina, paling buruk pada hari kiamat adalah yang bernama dengan nama yang tadi. Ya. Jadi kalau kita nanti di hari kiamat tidak menghinakan Allah di hadapan para makhluk, maka jangan menandingi Allah dalam masalah nama. Ya, jangan menandingi Allah dalam masalah nama. Itu haknya Allah. Allah menciptakan kita, maka terserah beliau ingin memberikan aturan, memberikan hukum. Di antara hukum dan aturannya, beliau Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak boleh seseorang bernama dengan nama-nama yang dimilikinya. Nggak boleh seseorang bernama dengan kekhususan Allah. Ulang, nggak boleh seseorang bernama dengan nama-nama Allah. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan yang lainnya. Nama-nama Allah.
yang sesuai kekhususan Allah tadi. Rajanya para penguasa, rajanya para raja, kekhususan Allah. Penguasanya para penguasa, kekhususan Allah. Kemudian bisa hakimnya para hakim, kekhususan Allah. Pemberi hukum, ya tadi Abul Hakam, ya ayahnya pemberi hukum. Ini juga kekhususan Allah. Ini tidak boleh. Baik. Berbicara sedikit masalah tadi yang pertama, ya. Kita tidak boleh bernama dengan nama-nama Allah. Tapi dibolehkan dengan cara idhofah, disandarkan lagi. Seperti yang pertama, ya. Seperti yang pertama. Ini dibolehkan tatkala dia apa? Bersandar pada tempat, kelompok atau yang lainnya. Nah, nama Allah juga boleh. Dia dijadikan nama tapi bersandar. Tapi bersandar dengan kata yang lain. Contohnya nama Allah sendiri. Belakangnya apa? Nah, nama Allah sendiri. Jadi kalau memanggil ulun dengan tunggal, hadis ulun enggak belum nggak mau. Tapi kalau yang misalkan manggil ulun ada depannya. Mukhlasin hadis maka dia apa? Mukhlasinnya Allah. Paham? Contoh lagi sini. An Habib. Habib ya. Kapan tulisan tulisan? Habib, teman. Habib, Habibul Aziz. Artinya apa? Habibnya Allah. Ini boleh. Ya. Dengan cara apa? Disandarkan dengan kata lain di depannya. Seperti tadi Abdullah. Allah namanya Allah. Ya. Ada yang bernama Allah sini. Ya. Tapi kalau dia disebutkan kata sebelumnya dengan kata yang lain, contohnya hamba, Abdullah, maka ini boleh. Ar-Rahman, nama Allah. Abdurrahman boleh. Ya paham ya? Tapi tatkala nama orang tersebut adalah Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qudus, misalkan dinya memanggilnya nama tunggal. Kudus ini ya. Rahman sini, Rahim sini. Nah, ini masalah orangnya. Orangnya yang masalah. Apabila dia tahu. Kalau tidak tahu enggak apa-apa, ya. Dia ma'dzur, ya, diberi uzur. Kalau tahu nama orang Abdurrahman, Abdurrahim dipanggilnya Rahim sini Rahim. Ya. Padahal namanya Abdurrahim, ini bagus namanya, dipanggil Rahim. Karena itu kebiasaan di Indonesia, ya. Dia dipanggil dengan nama yang pendek, nama singkat, yang nyaman dipanggil di orang. Ya. Ini bisa termasuk dalam jadi nggak bahaya ya. Jadi apabila ini, ya, nih, jadi pertama nama Allah bila disandarkan boleh. Nah, begitu juga Pak, nama yang kekhususan Allah, nama yang kekhususan Allah, seperti yang tadi Qadilullah, hakimnya para hakim, penguasa para penguasa, kemudian lagi sultannya para sultan. Ya. Maka apabila disandarkan juga boleh. Ya. Nama yang khusus kekhususan Allah, khusus kekhususan Allah, apabila disandarkan sama boleh. Jadi sandarkan. Tapi bedanya apa? Perhatikan sini. Yang poin pertama, disandarkannya di depan. Di depan sandarkannya. Boleh tulis nama-nama Allah, misalkan Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim. Kemudian lagi Al-Qudus, yang Maha Suci. Baik. Al-Qudus, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Baik. Nah, bagaimana menjadi boleh? Tambahin di depannya. Misalkan Habilur Rahman. Misal. Boleh, ya. Contoh lagi, Rahim. Nah, Zain.
Zainuddin Ar-Rahim, baik. Kepanjangan. Yang pendek. Coba. Siapa? Arul. Baca Arul sini ya, Arul atau Udin, yang misalkan Arul Rahim, boleh. Udin, misalkan Udinul Qudus, boleh. Maksudnya apa? Udinnya Allah. Misalkan Ar-Rahman Udin, Ar-Rahim Arul, Al-Qudusu, misalkan fulan, ini nggak boleh. Karena artinya juga salah. Ini artinya menamakan Allah dengan nama yang tidak pantas. Ya, ini juga bisa jatuh ke dalam syirikan. Jadi yang benar ini di depan, ya. Kalau nama yang khususan Allah, rajanya para raja khusus bagi Allah, penguasa para penguasa khusus, pemberinya rezeki para pemberi rezeki khusus pada Allah. Ini letaknya di belakang. Tempatnya di belakang. Nih, seperti tadi. Qadil Qudho, misalkan Banjarmasin. Banjarmasin. Baik. Nah, Qadil Qudho Banjarmasin. Artinya apa? Hakimnya para hakim di Banjarmasin. Qadil Qudho Jawa. Berarti apa? Hakimnya para hakim daerah Jawa, ini boleh. Tapi apabila tanpa penisbatan, tanpa penyandaran ke kata lain, ini yang tidak boleh. Yang dimaksud oleh penulis di dalam kitab tauhid tersebut, ya. Tasammi bi qadil qudho. Dia memutlakan, enggak menyandarkan kepada kata lain di belakangnya. Paham ya? Ini yang berbahaya, ini yang fatal. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tadi telah kita ketahui, ya, di antara hukuman atau adab yang Allah berikan, ya, bagi orang-orang yang bernama dengan nama Allah, yaitu dia hina, dia dimurkai dan dibenci Allah pada hari kiamat. Dia hina, dimurkai, dibenci Allah pada hari kiamat. Ini adalah hukuman yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Namun tatkala seseorang tadi misalkan tahu, ya, hukumnya tahu, seperti contohnya bebuhan pian seberatan sudah tahu masalah bernama dengan khususan Allah, bernama dengan nama-nama Allah, pian sudah tahu, ya. Nah, ini bisa kalau pian melakukan yang demikian bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, ya. Kalau tidak tahu ini ma'dzur, ya, dia uzur karena tidak ada ilmu. Tapi kalau tahu ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik yang besar. Jadi dua, dia mendapatkan sesuatu perbuatan syirik besar. Kemudian yang kedua, dia dihinakan, dimurkai, dibenci Allah pada hari kiamat. Ya, jadi ini yang didapatkan bagi orang-orang yang bernama dengan nama-nama Allah atau nama-nama yang khusus pada Allah. Ya, jadi dua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita baca, ya, kesimpulan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, fihil masail. Di dalamnya ada permasalahan-permasalahan atau pelajaran yang dapat diambil dalam hadis tadi. Ya, al-awwal an-nahyu anit tasammi bimalakil amlak. Dilarang, diharamkan seseorang bernama dengan penguasanya para penguasa. Atau kasih kurung, atau juga kesimpulannya tidak boleh bernama dengan kekhususan Allah. Poinnya, tidak boleh bernama dengan kekhususan Allah. Bahasa apapun, bahasa Plehari, bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Madura, bahasa Eropa, Perancis, Britania, semuanya nggak boleh. Ya. Karena tadi bukan cuma khusus pada bahasa Arab saja, tapi dalam bahasa lain pun juga. Syekh Sufyan Ibnu Yainah rahimahullah rahmatan wasi'ah memisalkannya syahansyah, ya, dalam bahasa Persia nggak boleh, ya, jadi semua bahasa nggak boleh bernama khususan Allah. Ini poin pertama. Kemudian yang poin kedua, annama fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan. Nah, ini yang tadi dijelaskan, bahwasanya apa saja yang semisal dengan nama yang khusus pada khususan Allah tidak boleh juga. Ya.
Nama yang khusus dengan khususan Allah tidak boleh juga. Al-Hakam, Maha pemberi hukum atau pemberi hukum. Sahabat memakai demikian, langsung Nabi suruh ganti. Ya. Dia ganti dengan Abu Shuraih. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Atau misalkan di sini rajanya para raja. Atau misalkan ada yang lain bahasa lain, belum tahunya bahasa Jawa apa bahasa Jawanya? Raja apa bahasa Jawa? Puan? Ratu. Ratu ya. Berarti ratunya para ratu, nggak boleh. Ya. Bolehnya kapan? Dia adalah ratu. Dia adalah raja. Dia adalah king. Ya. He is king. Tapi nggak boleh. He is king of king, nggak boleh. Rajanya para raja, nggak boleh. Bahasa apapun. Bahasa apapun. Baik. Yang ketiga, at-tafattunu litaghlidhi fi hadha wa nahwihi ma qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'nahu. Baik. Menyadari betapa kerasnya ya Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini, walaupun hati tidak bermaksud demikian. Ya. Nabi SAW sangat keras dalam perkara ini, perkara kesyirikan. Ya. Karena ini sangat bahaya. Ya. Walaupun hati tidak bermaksud dengan hal tersebut. Aku kasih nama Malikul Amlak anakku. Diberinya nama Malikul Amlak, artinya raja para raja. Dia orang awam, dia nggak tahu. Walaupun dia tidak bermaksud demikian, ya, dia tahu Allah lah yang maha penguasa dari para penguasa. Dia tahu, tapi tidak bermaksud demikian juga sama masuk dalam hadis tadi. Ya. Jangan bernama dengan kekhususan Allah. Jangan bernama dengan nama-nama Allah. Baik, kalau yang mau demikian tadi rumusnya. Di depan nama-nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Habilullah, Habilur Rahman, ya. Kalau di belakang yaitu tadi khususan Allah. Nama yang khusus bagi Allah. Contohnya Qadil Qudah. Allah itu adalah penguasa daripada para penguasa. Kalau mau bernama demikian, tambahkan di belakangnya kata lain. Qadil Qudah Misra. Penguasanya para penguasa Mesir. Hakimul Hukam, hakimnya para hakim Banjarmasin. Ini boleh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ar-rabi'ah, at-tafattun anna hadza li ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Seseorang hendaklah menyadari atau melaksanakan demikian karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi Allah lah yang melarang hal tersebut, ya, lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita sebagaimana kita ketahui, bernama itu dalam Islam adalah sunnah, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada para anaknya, menamakan Ibrahim, menamakan Qasim, Fatimah, kemudian Ummul Kutsum dan semisalnya, itu termasuk daripada sunnah. Kan tetapi menamakan nama itu haruslah dengan nama-nama yang baik, ya. Dari bahasa apapun terserah. Seperti misalkan ada murid ya di pondok namanya Alexis. Katanya Alexis itu artinya adalah pangeran, ya. Maka ini boleh bernama dengan nama-nama yang baik, ya. Atau misalkan nama yang lainnya seperti apa ya? Seperti misalkan Daniel Nabi, ya, kelihatannya keren kayak ke barat-baratan, ya. Ini boleh, ya. Karena itu nama Nabi, ya. Terserah. Atau Gabriel, ya, nama anaknya Gabriel, ya. Kalau kehendak kayak itu kan kemarin, kalau latihan Jordan namanya Gabriel, jarang orang bernama itu artinya Jibril, ya, bahasa Inggris, jadi dari Inggris Gabriel, ya, itu Jibril, ya, artinya boleh bahasa apapun tapi namanya baik boleh, artinya bau bahasa Jawa namanya artinya baik boleh, ya. Yang nggak boleh ada beberapa perkara. Jadi tulis. Yang pertama, seseorang tidak boleh bernama, yaitu jadi semua nama asalnya itu boleh, semuanya, bahasa apa aja, Prancis kah, Spanyol kah, bahasa Portugis kah, cari nama-nama kalian, serah. Tapi cari yang baik. Ya. Nah, yang nggak bolehnya kapan? Tatkala dalam 3 kondisi. Tahu.
ayyakuna fihi ta'bidun li ghairillah. Bernama penghambaan. Bernama penghambaan kepada selain Allah. Ini enggak boleh. Ya. Bernama penghambaan kepada selain Allah. Contoh, budak setan. Dan dulu-dulukan kita di KTP ada melihat di Google ada namanya setan. Astagfirullah, di sini namanya burung ya setan ya. Namanya budak setan. Setan. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Karena apa? Dia menghambahkan diri kepada selain Allah. Yang ini adalah kekhususan Allah. Menghamba, menyembah, beribadah itu hanya kepada Allah. Bila ada seseorang menghutat atau menyentil kekhususan Allah, dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Jadi contohnya budak setan. Atau misalkan Abdul Rasul, hamba Rasul, nggak boleh. Abdul Masih, hamba Nabi Isa. Masihnya dua, ya. Bisa Masih Dajjal, hamba Dajjal, atau Masih Isa, hamba Isa. Ini juga nggak boleh. Karena penghamba itu siapa? Untuk makhluk. Penghamba untuk makhluk. Untuk siapa? Untuk pencipta ya. Penghamba itu untuk pencipta ya. Jadi misalkan nggak boleh Abdul Seton, budak seton, budaknya Rasul, hambanya Nabi Isa, hambanya Dajjal, nggak boleh. Ya. Yang dia penghambaan. Atau misalkan ada Joko, Abdul Joko namanya, budak Joko, nggak boleh. Ya. Tapi kalau dalam status boleh. Dia adalah budak dari Joko, boleh status. Paham ya? Tapi kalau yang penamaan itu nggak boleh. Ya. Misalkan ada seseorang, dulu itu perbudakan banyak ya. Ada seseorang membeli budak di pasar budak, dapat namanya itu Udin misalkan, atau Tono misalkan, dapat namanya Tono. Nah kemudian orang tahu, orang kenal, oh itu Tono itu budaknya Joko, Tono itu budaknya Joko. Ini boleh status ya, karena dia memang budak. Tapi kalau nama nggak boleh. Paham? Baik, yang kedua adalah tadi bernama dengan nama-nama Allah atau kekhususannya. Yang kedua, bernama dengan nama-nama Allah atau kekhususannya tadi ya. Atau kekhususan beliau jalan-jalan atau kekhususannya. Nah ini nggak boleh juga ya. Misalnya dia bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan tunggal, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Basit, Al-Wahid, nggak boleh ya. Khususan Allah. Bolehnya kapan? Tadi di kapan boleh? Disandarkan dengan kata lain di depannya. Baik, ini boleh tapi dengan syarat. Tapi kalau nyadar sendiri nggak boleh ya. Atau sebagian ulama mengatakan boleh bernama Allah. Maksudnya sifatnya yang mana dia tidak memakai al. Yang dia tidak memakai al. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Baik. Nah, Ar-Rahman ada al, alif lam syamsiah. Ya. Ya, alif lam syamsiah. Al atau al. Ini ada al-nya atau ada alif lamnya. Ini enggak boleh. Karena alif lam dalam bahasa Arab itu ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Adalah sesuatu yang dia khusus atau sesuatu yang sudah terkenal. Siapa memiliki nama Allah tersebut? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus itu adalah Allah. Tatkala dia pakai ini, namanya Rahman, dipanggilnya Rahman, Rahim. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, namanya Rahman, Abdul Rahim, dipanggil Rahman,
lagi misalkan namanya Abdul Kudus ini ya. Nah, ini nggak pakai al, ini boleh, ya, ini boleh, karena dia tidak memakai al, yang mana al tersebut adalah ma'rifat. Kita ketahui bahwa itu pemiliknya adalah Allah, ya. Yang ditujukan itu adalah Allah. Jadi al dalam bahasa Arab itu tujuannya ma'rifat. Fungsinya itu adalah sesuatu yang telah diketahui. Jadi al itu berarti sesuatu yang telah diketahui. Misalkan ini al, ini bahasanya kolam. Tapi dia tidak tahu nih kolam yang belum bergabung adalah pulpen yang sudah dia ketahui. Maka ini dalam bahasanya al kolam, ya, al kolam. Tapi kalau yang belum mengatakan kolamun, maka itu bisa pulpen sana, pulpen sini. Tapi kalau yang al kolam, aku sudah tahu ini pulpen. Sama al aziz, al rahman, aku sudah tahu siapa orangnya. Jadi siapa tahu Allah. Tapi kalau yang belum sendiri dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak sebatasnya atau tidak selayaknya seseorang melakukan yang demikian, walaupun boleh. Dan belum berlepas diri, belum tidak membolehkan seperti yang demikian. Ya, tapi sebagai ulama bolehkan. Misalkan namanya Abdul Rahman, dipanggilnya Rahman, boleh. Kalau tanpa al, tapi kalau belum tidak demikian. Jaga kalau hal tersebut termasuk kesyirikan atau bahaya. Ya, seorang muslim harus berhati-hati, berwaspada pada sesuatu yang mencelakakan dirinya. Ya, tapi kalaunya boleh, sebagian ulama membolehkan. Tapi ulun sendiri takut, ya. Karena perkaranya luar biasa, ya, yang lebih besar dari bahkan berzina atau meninggalkan sholat, ya, atau yang lainnya. Maka ulun takut. Pribadi tidak menggunakan hal demikian. Ya, jadi kalau hanya mau bersandar. Seperti tadi contohnya nama ulun, ya. Muhammad Mukhlasin Aziz. Mukhlasin Aziz panggil ulun atau Mukhlasin. Jangan panggil Aziz. Paham? Ya. Nah, ada di sini namanya terbuat nama Allah adalah sini. Siapa? Antum siapa? Habil apa? Nah, ada di sini nama yang terbuat nama Allah. Abdul Hakim. Ya, Abdul Hakim itu. Jadi kalau Al Hakim, jangan dipanggil Hakim atau Al Hakim, tapi panggil Abdul Hakim. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi panggil dengan nama yang menghambakan, menghinakan diri kepada Allah, itu yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antakuna dzata ma'na baik. Bernama dengan nama yang buruk. Yang ketiga. Bernama dengan nama yang buruk. Tadi contohnya syaitan, ya. Atau juga namanya misalkan tumbal, ya. Namanya kan tumbal kesugihan, dipanggil tumbal, nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Nama-nama yang buruk, ya. Apalagi nama-nama umpat-umpatan atau nama-nama jalan, ya. Seperti yang kalian sudah ketahui, bahasa binatang, nggak boleh, ya. Kayak bahasa tumbal aja, bahasa burung syaitan aja nggak boleh, apalagi yang mengumpat atau ngejek, ini nggak boleh, ya. Dan itu ada syaitan, belum lihat sendiri. Kalau nanti lo kirim namanya, kita namanya syaitan MST atau yang jadi itu luar biasa, ya. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kemudian yang keempat, bernama dengan nama-nama syiar kufar. Contohnya masyarakat kufar, dulu jauh depan, namanya Selamat Hari Natal.
sampai di sini pelajaran yang kita ajarkan. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga bagi kita dan juga keluarga kita untuk tidak menjadikan Allah tandingan dalam khususannya. Terutama pada pelajaran ini adalah pelajaran tentang nama-nama yang khusus pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Silakan, tafadhol. Kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.